Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Qul bil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat. Wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal khadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat. Sidarid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat. والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. ثم ذكر رحمه الله halaman 11 baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah. Yang pembawahan sama sekali lah. Tsumma dzakara, kemudian menyebutkan lagi oleh musannif rahimahullahu ma itu ilmu atau pemahaman atau keyakinan atau kesadaran, arti makna itu nah. Yu'inu, yang menolongi alal ikhlas, supaya kita kawa ikhlas. Jadi disuruh kita dulu paham tentang sebuah keyakinan atau sebuah pemahaman, sehingga bila paham tersebut kawa membantu kita mudah beribadah nintu ikhlas. Wa yuhassiluhu, bahkan bisa bujur-bujur menghasilkan ikhlas yang sempurna. Biqaulihi, dengan ucapan musannif, idfin wujudaka, tanamlah olehmu wujudaka, akan keberadaanmu, fi ardil khumuli, di bumi ketersembunyian. Bumi ketersembunyian, jadi dipatak di bawah tanah. Ini sebuah majas, sebuah ungkapan atau perumpamaan. Aipil khumuli, yaitu di balik dinding ya kita tersembunyi, orang kada melihat. Wahwa adalah maksud yang tapatak dalam tanah nintuna. Wahwa, yang maksud bumi ketersembunyian itu apa maksudnya? Wahwa adalah adamus syuhrati, itu huruf ra lah. Kalau pengen ada huruf waw ganti lawan ra. Adamus syuhrati, ketiadaan masyhur, ketiadaan terkenal. Artinya kadada orang yang tahu, itu maksudnya. Maksud khumul itu nah lalawanan syuhrah. Kalau syuhrah itu kan orang tahuan, kalau khumul itu kadada yang tahu. Asyabihu bil ardi, itu diperumpamakan dengan di bawah tanah. Bahkan sesuatu tapatak dalam tanah kita kada tahu. Nah, sama nang kayak diri kita, atau kawa dialih bahasakan wujudaka itu amalaka, ibadahmu, amalmu disembunyikan patak dalam tanah, sehingga kada ada yang tahunya. Asyabihu bil ardi, titik di situlah. Nah, jadi idfin wujudak fi ardil khumul, tanam olehmu akan amal ibadahmu di bawah tanah, di dalam bumi ketersembunyian. Maksudnya jangan ditampai-tampaikan, jangan dikisah-kisahkan, itu maksudnya. Wa dafnu wujudika bihi, nah yang bermula, yang dimaksud. Nah, itu bermula lah mubtada bahasa gen. Wadabnu wujudika, bermula menanam atau mematak keberadaanmu tersebut, pihi, di bawah tanah, itu maksudnya. Maksudnya an la tata'ata, bahwa engkau tidak menyengaja mengerjakan. Tidak menyengaja mengerjakan, an la tata'ata asbab syuhrati, sebab-sebab orang tahu. Nah, ini lebih detail lagi sini menjelaskan. Jadi mun hendak kita mudah berisi sifat ikhlas, maka caranya jasidin patak amalmu
di dalam tanah. Nah maksudnya jangan engkau mengerjakan, bukan yang ambil cangkul tabuk-tabuk belakang rumah, kada kayak itu maksudnya. Enggak itu aja ambilnya cangkul aja, tabuk tengah harian menabuk aja, kada kayak itu maksudnya. Maksud dapnu wujudika fi an la tata'afa, bahwa engkau tidak bersengaja mengerjakan asbab syuhrati, sebab-sebab orang tahu. Amun orang tahu memang kada sengaja, dasar orang yang tahu itu kada masalah. Ini kita kada mengerjakan sebab-sebab yang cagar orang tahu. Nah, ini yang dimaksud mematak amal di dalam tanah. Bi antu ridha, bahwa engkau memperlihatkan, atau kalau bahasa aslinya memperpintangkan ya guru bahari, malintangakan atau memposisikan, nah gitu aja tuh, nafsaka akan diri engkau lil manasibi, nah, untuk dapat kedudukan. Sebab bila kita mengisi kedudukan atau misalnya duduk di sini, duduk di situ, maksudnya kepangkatan. Nah, kepangkatan biasanya orang tahu. Contohnya aja, nah, amun kita nu jadi imam, kawalah makmum kada tahu. Nah, ya kalau kada kawa. Nah, amun kita misalnya tampil, kawalah orang kada tahu, kada kawa juga. Nah, jadi amun perhatian kita itu kada ada bersengaja hendak tampil. Nah, gitu maksudnya. Kada ada bersengaja, amun sudah di hati memang hendak berniat sudah mulai rumah hendak jadi imam. Nah, ini sudah kada termasuk membantu hati untuk ikhlas. Mulai rumah sudah berniat hendak jadi imam, mulai rumah hendak berniat tampil, itu sudah kadang membantu hati kita untuk ikhlas. Jadi kita kadang bersengaja hendak tampil, kadang mulai rumah sudah tuh. Nah ini yang dimaksud kadang mengerjakan secara sengaja sebab-sebab orang tahu. Nah. Bi anturida nafsaka lil manasibi, bahwa engkau memposisikan diri engkau lil manasibi, pada kepangkatan di kita atau tugas-tugas yang orang tuh cagar tahu, wa ghairiha, dan yang lain sebagainya. Mimma fihi, pada pekerjaan yang di dalam situ intisarus saiti, menjadi orang banyak tahuan. Nah, intisarus saiti itu orang jadi banyak tahuan. Maksudnya inilah, ini secara zahir kita disuruh, apalagi begitu kita hanyaran belajar sifat 20, hanyaran belajar tasawuf, apalagi hanyaran belajar fikih, hanyar aja kita. Itu memang kita bila beramal jangan ditampai-tampaikan, jangan dikisah-kisahkan. Amun orang yang melihat, kita kadang menampaikan cuma orang melihat, ini kada apa-apa. Tapi kita memang sengaja mencari celah supaya orang tahu. Nah ini yang disebut anturida nafsaka lil manasibin adanya. Kita mencari celah supaya orang tahu. Ini mengalih menjadikan hati kita ikhlas di dalam beramal. Nah, ambil satu perumpamaan lah. Jadi ambil satu cara. Maksudnya orang kada tahu tuh kita kada berkisah. Nah gitu aja tuh. Kita kada berkisah. Banyak kayak kita membaca salawat 10.000 misalnya. Mbah tu pulang Quran seminggu tamat, cuma kita kada berkisah. Nah, apabila kita kada berkisah, berarti kita kada mengerjakan sebab-sebab orang tahu. Nah, itu. Atau misalnya kita sembahyang sunat itu di rumah, orang kada tahu juga. Atau kita sembahyang sunat itu ketika orang sudah guringan, orang ada tahu juga. Nah, tapi mun hati dibasangaja, hartan orang babanyakannya, sakalnya pin berdiri Allahu Akbar jepian. Nah, berarti kan memintangakan diri di posisi yang orang melihat. Nah, atau misalnya di rumah juga tapi di palatar. Sembahyang di palatar yang orang cagar laluan naranya. Nah, berarti kita memintangkan diri di tempat yang orang melihat. Nah, atau pian dalam kamar sesekali bakunci, nah setengah hari dalam kamar hajab yang beribadah, kan ada yang tahunya orang. Tapi pian ka masjid tulak betul timbul dudukan bakisah pian.
Aku tadi setengah hari di kamar aja, tahulah aja. Nah sama aja. Nah jadi intisarinya maksudnya jangan kita menggawi secara sengaja, yaitu sebab-sebab supaya orang tahu, itu jangan. Ini yang disebut idfin wujudaka fi ardil khumuli. Simpan amal ibadahmu di bumi ketersembunyian. Itu maksudnya. Kada usah berkisah-kisah. Kada usah berkisah-kisah. Nah, kenapa kita disuruh menyimpan amal? Supaya membantu hati mudah ikhlas dibagi pemula. Supaya membantu hati kita mudah ikhlas. Itu maksudnya. Sebab bila kita ini hanyar paham ikhlas gin belum paham bujur juga, sudah berkisah-kisah. Nah, biasanya timbul kaina di situ huzuzun nafsi. Arti huzuzun nafsi itu hendak minta jatah dipuji. Hendak minta perhatian makhluk, hendak macam-macam, itu disebut huzuzun nafsi ngarannya. Bila sudah ada yang kayak itu, amal ibadah kita pahalanya tabakar sudah. Nah, kadada lagi menjadi manfaat di akhirat. Gara-gara kita mengerjakan sabab-sabab yang orang jadi tahu. Nah, ada usah berkisah, berdiam aja. Nah, itu yang dimaksud. Yang dimaksud mematak diri di dalam bumi ketersembunyian. Ini minimal di sini kita mengambil paham minimal lah. Nah, amun maksimalnya yang dimaksud mematak bumi dalam ketersembunyian itu berisi etikat dua macam dulu lah. Ini maksimal nah. Mun hendak yang kan semalam ikhlas itu terbagi tiga ya kalau. Ada ikhlas yang pamulaan, ingat pas semalam. Kadada yang dituju, yang diharap, yang diunting, melainkan hanya pahala di akhirat. Nah, mun hendak bujur pahala, jangan diungkai supaya hati kita kadada minta puji lawan makhluk. Kan kayak itu pemahamannya. Mun bujur-bujur hendak mengharap pahala di akhirat saja, jangan dikisahkan supaya bujur-bujur yang kita unting itu hanya pahala di akhirat. Jangan berkisah, bila berkisah kena timbul kena hati kita katuju lalu panjang kisah tuh sudah katujuh tuh akhirnya hilanglah pahala yang segan kita terima di akhirat tadi. Nah itu sakurang-kurangnya ini kayak itu pemahamannya. Mun hendak pahala kita ada kena di akhirat. Jadi mun hendak tujuan kita hanya pahala di akhirat saja, nah jangan berkisah dengan amal ibadah yang kita gawi tadi. Ini minimal di situ. Nah sedangkan ikhlas yang kedua tertinggi dari itu. Semalam nyepian semalam. Beramal ibadah karena cinta lawan Allah. Nah, karena cinta lawan Allah. Nah, sedangkan yang ikhlas yang nomor 3 yang paling tinggi infiradul haqqi semalam. Inya kada melihat ada kisah selain yang ada itu hanya semata-mata keesaan Allah Ta'ala. Nah, apabila orang yang sudah memandang bahwa dirinya kadada berisi kisah taat, bahwa dirinya kadada berisi kisah kelebihan, maka kadada yang diunting sama sekali, baik itu urusan yang di akhirat apalagi yang di dunia. Sebabnya kada memandang dirinya ada berisi amal, napa yang diunting, napa yang diharap. Nah ini ikhlas yang paling tinggi ya kita. Yang dilihatnya hanya infiradul haqqi. Kayak apa caranya supaya mencapai ke situ? Dipadahi oleh Imam Ibnu Athaillah. Nah, caranya idfin wujudak. Pemahaman pertama dari idfin wujudak, simpan amal ibadahmu untuk ikhlas yang pertama. Pemahaman yang berikutnya dari idfin wujudak maksudnya jangan sekali-kali kita berisi keyakinan bahwa kita kawa. Jangan berisi i'tikad bahwa kita itu kawan. Mulai bahari wah ini sampai kaina kita kada pernah kawa, kada pernah mampu. Nah ini i'tikad nih, i'tikad dulu yang dibujurakan. Mun handak idfin wujudak fi ardil khumul nih. Kita berisi keyakinan dulu, kesadaran bahwa aku kada pernah kawa. Dan kada pernah juga berisi yang bujur itu kawanya aku ini milik Allah, beisinya yang ada di diriku ini pun milik Allah. Nah, kesadaran atau keyakinan yang bujur seperti ini menimbulkan sifat yang baik di dalam hati, yaitu
yaitu hanya memandang kebaikan Allah di mana-mana. Nah, maka kalau sudah ada berisi perasaan yang baik itu hanya Allah, karena inya sadar walaupun inya ini sembahyang nih 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, belum lagi qabliyah badiyahnya pulang, duhanya pulang, tahajudnya, taubatnya, hajatnya, tasbihnya, Qur'annya, lengkap tapi inya kada pernah melihat nintu kebaikan dirinya. Sebabnya sadar bang sudah bahwa inya kada pernah kawa apa-apa dan kada pernah memiliki apa-apa. Nah, ini kesadaran 2 begini nah jangan sampai hilang. Bila kesadaran yang 2 begini ada, maka menimbulkan sifat yang baik di hati, yaitu hanya memuji Allah dulu. Inyan ini bapacul bapasangan pian. Dahanu tapasang iya yakhudhah narannya. Dahanu terlepas iya gaflah. Bilanya terlepas gaflah. Arti gaflah tuh lupa ya kita. Kada sadar diri. Bila bah dipasang lalu sadar diri bahwa seorang itu kada pernah kawa. Amun kada pernah kawa berarti yang menggawi 2 rakaat ini orang. Amun orang yang menggawi berarti kebaikan orang. Amun ini ampun kebaikan orang berarti kita tetap hina, kada pernah berisi apa-apa. Amun berisi apa-apa aja kada ada, bahkan wujudakan itu aja ampun orang, napa yang kita unting dalam hidup ini? Kada ada. Orang arif billah yang diuntingnya itu satu, apa itu? Infiradul haqqi, asik melihat kebaikan Allah itu aja, memuji lawan Allah. Imbah melihat kebaikan Allah, memuji lawan Allah. Akhirnya imbah melihat kebaikan Allah, pujinya Allah. Melihat kebaikan Allah, pujinya Allah. Dirinya bangnya kada pernah melihat dirinya ada berisi kisah. Nah, kayak itu dulu. Ujung-ujungnya kena Allah tingkatakan menjadi hudur ma Allah. Asal sadar dulu nih tuh, hudur ma Allah. Nah, arti hudur hendak kada memuji Tuhan tuh kada kawa ngalih benar. Berjalan salangkah pujinya Allah. Bahinak sanapas pujinya Allah, dipujinya Allah terus tuh ngalih benar, hendak kada memuji Allah kada kawa, karena kebaikan Allah itu di mana-mana dan nampak serta kada putus-putusnya. Kebaikan Allah tuh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pujinya terus Allah Taala. La ilaha illallah. Itu ibarat hendak diungkapkan lawan kata-kata tuh. Nah, maka karena bila sudah kada kawa lagi, kada memuji, melainkan hanya Allah terus yang dipujinya. Nah, ini sudah kada melihat lagi lawan dirinya itu ada berisi kebaikan. Karena dikatakan Allah pulang menjadi ghaibah naranya. Nah, ghaibah inilah puncak keikhlasan seseorang. Yang nomor 3 tadi yang disebut infiradul haqqi naranya. Apa itu ghaibah? Kalau sudah sampai ke ghaibah di sini, ini puncak ikhlas. Sempurna tawadhu. Nah, sempurna tawadhu. Orang yang sudah di situ, kada ada yang diharap. Kada ada yang diunting, baik urusan akhirat apalagi urusan dunia. Apa yang ada di hatinya asik lawan Allah. Nah, ini ikhlas naranya. Ikhlas yang sempurna. Sebab yang naran kada ikhlas itu kan ada yang diunting. Ya kalau kita nih beribadah ada yang diunting, itu naran kada ikhlas. Nah, sekurang-kurangnya kita supaya ikhlas tadi, ayo aja mun hendak yang diunting ada capek yang di akhirat. Nah, supaya mudah kawa mau mendapatkan hasil yang di akhirat, supaya ikhlas kita berhasil, ke waktu kita beramal jangan ditampai-tampaikan. Sehingga amal kita tadi terjaga, terpelihara pahalanya karena kita simpani. Nah, ini sekurang-kurang ikhlas di situ. Nah, amun hendak kita menuju ikhlas yang paling bagus, yang paling afdal. Nah, bukan hanya amal yang disembunyikan, tapi kisah diri yang dihapus. Nah, kayak apa cara menghapus kisah diri? Nah, yakinakan dulu 2 etikat. Pertama, bahwa aku kada pernah kawa dan aku kada pernah berisi. Nah, ini 2 pemahaman ini timbul dari pengenalan terhadap diri, yaitu 3 semalam. Masalah sifat 20. Ramai sudah loh itu belajar sudah kita. Nah, yang hudusul alam bi asri la ta'sira li syai'in la ta'sira li syai'in la kainat bi tab'i la ta'sira li syai'in la kainat bi quwwati. Nah, ini sifat 20 tuh. Sifat makhluk tuh 3.
Bila paham yang tiga itu lalunya berisi keyakinan dua di hati. Apa itu? Aku kada pernah kawa selamanya. Dan aku kada pernah berisi selamanya. Bahkan aku ini miliknya. Aku ini kebaikannya. Kada ada aku nih, tapi yang ada ini adalah miliknya Allah. Nah, maka mun sudah kasih itu aplikasi narannya. Nah, rancak aplikasi itu diandak di hati membuahkan hasil. Aplikasi sadar tuh nang saurang nintu kada pernah kawa. Berarti yang ada ini bang kebaikan orang semata-mata. Nah, berarti mengkebaikan orang seorang bisa lah kebaikan kada beisi. Mun kada beisi berarti kada ada yang kita patut kita kisahkan tuh kada ada ke orang. Hendak berkisah-kisah seorang tuh ini mana gawian pun kita kada ada. Nah paling jar guru bahari ada ai pun arwah bapa jadi maksudnya pun orang apun arwah bapa ada ai bahari jadi. Nah maksudnya itu jauh benar artinya pun orang mun kisah pun seorang enggak ada. Nah ini yang dimaksud memudahkan ikhlas jadi beramal pasang kesadaran bahwa aku kada pernah kawa apa-apa. Berarti yang kawa 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat kebaikan orang aja. Nah, amun itu pun orang, berarti kita kada bisa kisah. Nah, amun kada bisa kisah lalu berdiam lagi. Nah, apa yang dikisahkan? Mun seorang kada bisa kisah, berdiam karena kita kada bisa kisah. Ini yang disebut idupin wujudak fi ardil khumul. Pemahaman yang kedua. Pahamailah. Pemahaman yang pertama tadi memang kita masih melihat kita basic amal cuma disembunyikan supaya dapat ikhlas yang pertama. Pemahaman yang kedua itpin wujudak ini maksudnya kita memang memandang kita kada ada berisi wujud yang ada ini adalah wujud milik Allah. Kalau wujud kita saja milik Allah, apalagi amalnya yang ada di wujud itu makin nyai seluruhnya itu menjadi milik Allah. Berarti kita bang kada ada besi apa-apa. Amun kada ada besi apa-apa, wujudnya aja kada ada, apalagi amalnya. Kenapa mengharap lawan Allah macam-macam yang diharap? Kada ada yang diunting, melainkan kita hanya memuji lawan Allah. Ini orang ikhlas. Nah ini yang dimaksud bi'an wa an la tara ke mana tadi an la tata'ata asbabas syuhrati bi an tu'rida nafsaka lil manasibi. Nah bahwa engkau kada bersengaja mengerjakan penyebab-penyebab yang orang tuh jagar tahu. Nah kayak apa caranya? Bi an tu'rida nafsaka lil manasibi wa gairiha, bahwa engkau masih menganggap, ini pemahaman yang kedua lah, bi anturi dan nafsaka lil manasibi wa ghairiha, bahwa engkau masih menganggap diri nyawa masih berisi gawian. Nah, yang dimaksud bi anturi dan nafsaka lil manasibi wa ghairiha itu bila kita masih menganggap kita berisi gawian, berisi kisah, berisi kebaikan, sama artinya kita masih mencungulakan diri kita di atas bumi ini nih. Sehingga mimma fihi intisarus sauti. Lalu karena kita sendiri yang mencungulakan, masih menganggap kita berisi kemampuan, mau kada mau tali hati ya lawan diri seorang, karena kita masih menganggap kita kawa. Nah anggapan yang kita kawa itu yang ditabang dulu. Anggapan bahwa kita ini berisi itu yang ditabang, patah ke dalam tanah. Maksudnya kada pernah kawa dan kada pernah berisi. Itu maksudnya. Ya perasaan dua itu dulu menimbulkan kesadaran. Jangan sampai hilang dulu tuh. Jadi bahan tapakur kita tuh. Nah, apa yang dua tadi? Kada pernah kawa, kada pernah berisi. Di hati andaknya jangan diucapkan. Bila bertemu bini, aku nih menyai kada kawa, kada berisi aja. Bertemu anak, aku nih kada berisi, kada kawa. Bertemu kawan, aku nih kadang-kadang kada berisi aja. Ini bebumulan, kadang kayak itu, kadang itu bahan tapakur kita, bahan tapakur. Nah, bahan tapakur dua ini dasarnya ya 3 sifat-sifat makhluk yang wajib bagi makhluk. Sifat 20 nih tuh.
Lalu karena ada dasar keyakinan yang tiga menimbulkan tafakur yang dua, timbullah sebuah hasil yang disebut yaqdzah. Apa itu yaqdzah? Kesadaran. Apa yang disadarinya ternyata semua ini adalah kebaikan Allah sabarata. Nah, sadar narannya amun yang ada nih wujudnya gerak dan diamnya kebaikan Allah, orang yang bagawi, apalagi yang kita tuntut dalam hidup ini. Ini yang sebujur-bujur ikhlas. Apa yang kita tuntut kan orang kada ikhlasnya ada yang dituntut lawan Tuhan. Nah, ini tak tinggi sedikit. Nah, amun kada kawan yang kayak ini, bebulik kita ke asal tadi. Ya Allah, ulun simpani apa ibadah ulun jangan sampai orang tahu demi ti wadak. Demi ulun kena di akhirat masuk surga. Ulun kadahakon pahala ibadah ulun hilang dipatok oleh si A, si B segala macam. Maka ulun kadahakon berkisah-kisah. Ulun simpan ini nih. Nah, ulun minta kena pahalanya aja di akhirat. Masalah kayak apapun yang terjadi di dunia ini tersarapian aja Tuhan. Nah, tapi tetap bersyariat lah. Nah, ini hati lawan Tuhan yang kayak itu. Tetap bersyariat. Jadi kayak apapun yang terjadi lawan kita kada berkisah lawan makhluk. Kita garing, kada berkisah lawan makhluk. Sebab bila berkisah kena hilang pahala garing. Nah, kecuali lawan yang berkepentingan. Dan bila garing jangan kada baubat. Tapi kita baubat itu tadi paham sudah kita semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, amun kada lawan dokter kada, lawan pulutan kada bila bertemu orang aku nih garing nang aja. Berkisah lawan orang. Nah, ini kena mahilangkan pahala garing. Karena musibah beri diam ya. Kenapa? Hendak supaya dapat pahala musibah di akhirat. Nah, ini yang disebut menyimpan amal di bawah bumi ketersembunyian. Nah, pemahaman pertama supaya mendapatkan ikhlas yang pertama. Pemahaman yang kedua dari Ibn Wujudak itu, nah paham dulu sifat wajib bagi makhluk tiga. Hudusul alam bi asrih. La ta'sira li syai'in min al-kainat bi tab'ih. La ta'sira li syai'in min al-kainat bi quwwati. Menimbulkan pemahaman yang dua. Apa ninto? Aku kada pernah kawa selamanya. Aku kada pernah baisi selamanya. Nah, berarti mungkin kita kada pernah kawa, sedangkan ini kan ada gerak, ada diam, ada congol, kebaikan orang semata-mata. Nah, kebaikan orang semata-mata. Berjalan, kebaikan orang. Berduduk, kebaikan orang. Apalagi sembahyang 2 rakaat kebaikan orang. Berarti yang menumpun orang seorang mah bisilah kada bisi apa-apa. Mun kada bisi apa-apa menganggur darannya, kada ada bisi kebaikan darannya, berarti kada ada yang dikisahkan. Mun kada ada yang dikisahkan, berarti ini sudah disebut batinggalam dalam bumi ketersembunyian, kada ada kisah juga darannya. Yang tadi itu kan memang inya kada berkisah. Ditahaninya ini masih mantaran ini karena inya melihat dirinya masih ada kisah, ditahaninya karena bisa bungkas dah. Setahun sudah aku menahani tahun aja. Nah, gara-garanya melihat dirinya ada kisah. Ini yang pertama tadi masih intil aja kita. Tompin intil lah. Lain tinggal lain lagi intil. Masih telur di ujung tanduk. Bahaya bener nih. Bila karenanya ditahaninya Bang, ini masih melihat dirinya ada kisah, tahaninya simpaninya ujung-ujungnya bisa terbongkar nah. Makanya jangan heran kita 10 tahun beribadah, 10 tahun kemudian dikisahkannya. Jangan heran karena ini masih melihat kebaikan itu ada di dirinya. Kebaikan itu nisbah ke dirinya. Padahal kebaikan itu ampun orang. Pian bisa kawan bisa kayak ini aja nah, ulun nih nah bisa kawan ulunnya sugih, macam-macam di rumahnya ada barang yang bertahan. Pernah ulun memikirkan lah punya itu, apalagi mengaku-ngakui ada pernah memikirkan menggaduhi kada pun orang juga bapak kita menggaduhi ya Allah. Nah coba misalnya ulun nih sugih besi ini besi itu, disuruh ulun menyimpan kesugihan ulun, ya simpan terus tuh. Buat ke kamar supaya orangnya melihat, buat ke dapur, buat kemana-mana supaya orang, bila ada orang bilang masuk simpani tukupi lawan kalambu. Nah berarti ada yang disimpani narannya, suatu saat bungkas kalambu. Nah paham lah pian.
Jadi orang yang masih menyimpan amalnya dari pandangan makhluk masih ada beban di hatinya. Tapi kalau orang menghapus kisah dirinya, bahkan kisah makhluk seluruhnya kadada beban dalam dirinya. Nah, itu. Jadi lain-lain juga lah. Anunya tuh pangkat derajatnya tuh memang lain-lain. Karena kacangkalan manusia menuntut ilmu kada sama. Lain-lain juga hasilnya. Nah, jadi jasidin fa'in salakta at-tariqa, apabila engkau mulai serius menjalani ibadah menuju Allah ba'da syuhratika, tetapi engkau sudah masyhur. Sudah masyhur, cak ibarat imam sudah jadi imam, sudah jadi muadzin, sudah jadi ustadz, sudah jadi orang pepeler, sudah masyhur, tapi kita hendak serius menjalani jalan yang menuju Allah. Sedangkan orang yang menuju Allah ini jalannya jalan kesunyian, kutempuh jalan sunyi. Nah, artinya bahasa sembunyi, menyembunyikan amal, tapi kita terlanjur sudah orang tahuan. Kenapa sampai terlanjur orang tahu? Yang kita bisi pangkat. Misalnya nih sudah bisi pangkat sugih kah misalnya, orang tahuan. Pangkat jadi imam kah, orang tahuan. Pangkat muadzin kah, pangkat macam-macam yang orang jadi tahu sudah tuh. Maka kayak apa caranya? Fal wajibu alaika at-tawadhu'. Nah, maka mun kaya itu mun nyawa hendak serius menjalani jalan menuju Allah, sedangkan engkau sudah terkenal pepeler, fal wajibu alaika at-tawadhu', maka wajib engkau memandang. Nah, berarti baguru maksudnya nih. Baguru, jadi guru mengarahkan. Wajib engkau memandang diri engkau kadada beisi kelebihan apa-apa. Tawadhu' naren. Artinya jangan juga kita berampih. Harus saja kayak biasa jadi imam, tetap jadi imam, tapi wajib atas engkau bersifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Kada memandang diri berisi kelebihan apa-apa. Kada memandang diri berisi kelebihan apa-apa. Nah, karena kita kada memandang diri kada berisi kelebihan apa-apa, kita berisi perasaan di hati waktu jadi imam, aku sebenarnya kada layak jadi imam. Karena kada ada berisi kelebihan, Pang. Nah, yang tawadhu narnya nih. Kalau kita masih berisi perasaan aku layak jadi imam, walaupun kita kada jadi imam, ini yang sombong. Kada pernah kita jadi imam, bila turun ke masjid, indah dibuncuk, parak sarang tahi cacak, duduk. Di atas hatap masjid duduknya. Pokoknya jauh pada orang lah. Tapi ada perasaan aku yang layak jadi imam, ini yang sombong nih. Walaupun nyak seumur hidup kada pernah jadi imam. Rugi kada, sudah kada jadi imam kada sombong pulang. Hah? Jadi naran sombong itu ada perasaan layak aku jadi sesuatu, itu sombong. Bukan kita jadi sesuatunya kita sombong, belum tentu. Nah, sifat rasa layak itu yang dihapus. Jangan sampai ada perasaan layak aku jadi ini, aku jadi itu. Kamu tahulah aja. Bagi salon cucu nih si Kai nih. Pada Kai sudah kisah bagi salon cucu 10 tahun tuh nah. Aku berjamaah, ada pernah aku mengajukan diri jadi imam, tahulah cuy. Apa garang kai aja? Ya tadi aku tawadhu Pang. 10 tahun tuh, kan nyata 10 tahun nih. Turuti jejak langkah kok. Padahal virus tuh. Padahal kan tahulah cuy, aku nih Pak, dahulu bahari 5 tahun mengaji qiraat aja. Mengaji tajwid tuh 5 tahun. Mengenal huruf alif tuh seminggu, tuntung. Huruf ba seminggu pulang belajarnya. Pokoknya mau dilihat keadaan di Palangkaraya ini, aku pun yang paling fasih sebenarnya, tentu tahu lah coy. Nah, cuma aku kadang aku tapi tampil coy. Padahal aku ini layak bener jadi imam. Ya, nah, ini yang narang sombong. Nah, jadi sombong nih tuh perlu kita pahami kriterianya. Perlu kita pahami kriterianya. Ini nah, bila kita sudah terlanjur masyhur, terlanjur jadi ustadz, misalnya terlanjur jadi pemimpin atau segala macam, nah, hendak berjalan di jalan Tuhan, di jalan ketenangan, kesunyian, bukan berarti kita berampih di pangkat ninto, berampih jadi imam, berampih jadi muadzin kada, atau berampih jadi wali kota kada juga. Tapi fal wajibu alaika at-tawadhu.
wajib atas engkau bersifat tawadu. Apa itu? Merasa kada layak duduk di situ. Ini hati lah, merasa kada layak duduk di situ. Kenapa kada layak? Karena kita memandang diri kita kada ada beisi kelebihan. Nah, kada kawa kayak ini mun kada bisa guru yang kada kawa. Apa garang maksud tawadhu di situ? Wa an la tara li nafsika maqaman, bahwa engkau kada memandang diri engkau itu berisi kedudukan yang layak, yang pantas untuk duduk di situ. Nah, kada memandang bahwa diri engkau itu berisi kelebihan, maka benarannya. Wala tara ma anta fihi minal manasibi, engkau pun kada memandang bahwa engkau itu patut layak duduk di pangkat situ. Nah, berarti kayak apa nih? Ini memang sudah takdir Tuhan yang kayak itu jalan ya. Nah, tapi mun perasaan seorang bang kada layak di situ. Nah, kada layak di situ. Wala tara ma anta fihi minal manasibi wa ghairiha syai'an 'aziman. Nah, jangan sampai engkau menganggap bahwa engkau ada kelayakan walau sedikit pun. Ada merasa layak walau sedikit pun, layak jadi imam, jangan. Layak jadi muadzin, jangan. Walaupun sekampungan tuh memandang kita ini layak benar jadi imam. Kitanya yang berisi perasaan di hati kayak itu. Bal tara, bahkan hendaknya engkau memandang annal khair, pun ya khair. Annal khaira, bahwasanya seluruh kelebihan yang ada di diri kita ninto pitarkihi, ampun orang. Nah, kita gitu. Ulama artikan sejarah pemahaman. Annal khair, bahwasanya kebaikan, kelebihan yang ada di diri kita, bahkan wujud kita, pitarkihi, miliknya Allah. Nah, itu tuh. Pemahaman memartikanlah. Sebab kita mau diartikan seadanya kada paham ya. Lakin la tatrukuhu, tetapi tetap aja jadi imam, tetap aja jadi imam. Jadi muadzin tetap aja jadi muadzin. Yang asalnya memimpin ini memimpin itu tetap aja, tapi jangan merasa kita berisi kelebihan. Bahwa yang ada ini pitarkihi, ampun orang. Nah, illa kecuali ja. Nah, kecuali ja bi isyarati ustadika, mun paguruan menyuruh. Jadi ujar guru, nyawa ampih jadi imam. Ampih itu. Nyawa tetap jadi imam tuh kita. Bila guru kita menyuruh jadi imam ya. Berarti kenarannya ini suruhan guru, lain kehendak kita. Kalau ini suruhan guru, berarti kelebihan guru, lain kelebihan kita. Tawadhu narannya. Guru nyawa ajan. Nah, ajan. Nyawa jadi ini, jadi itu aja, jangan ampih. Berarti ini kehendak guru, bukan kehendak kita. Mun kita kan tadi kada bisa kehendak karena melihat kita kada layak. Kada bisa apa-apa, kada kawa apa-apa, kada layak narannya. Cuma kenapa nih kehendak guru, berarti kelebihan guru. Nah, amun sudah kita memandang yang ada nih kelebihan guru, tawadhu juga sudah narannya. Walaupun kita tampil, tapi ini kehendak guru, berarti kelebihan guru narannya. Au biidnin ilahiyin, nah atau Rasulullah yang mengizini. Nah ini kada kawa dikisah lagi nih mun Rasulullah mengizini. Tancap gas aja kita. Mun Rasulullah memberi izin, nah tancap gas aja. Kita mimpi misalnya kalau Nabi nyawalah jadi imam lah di masjid anu, ayo jadi. Jangan kada, karena Nabi yang menyuruh. Nah itu. Ini Nabi kada ada menyuruh. Guru memang sabariannya kada bisa guru. Belajar seorangan aja nih. Ini biasanya orang kayak ini lo mengajarkan ke diri itu, lo bakajah itu. Arti bakajah itu bahasa Inggris, panggilan ngalih mungkin paham. Bakajah ini datang ke masjid. Mana panitia masjid ini mana nih ya? Maka bebulang datang nih. Batungkat, batasbih. Dah beja satasbih bang sudah. Beja setungkat basurban pulang no. Bakuda juga sekali sih Den. Minjam kuda di PIT Milun itu sekalinya bakuda no. Mana penting masih nih aja. Tulislah narang kok sebulan sekali jadi khatib. Nah.
Tapi ini orang ada di sini mah di kutub utara ya, kalau tulislah narang kau aja. Menikam kan nulis ngalihin urusannya anak kok. Sakatulahan 7 turunan jadi. Itulah pulang ke masjid sana. Ini ada jokal nih pengajian di sini masjid sini. Enggak ada seminggu sekali kan aku misi. Kamu tahu loh aku ini sampai ke aras sekolah. Kitab 10 lamari besi. Guru-guru yang ada tuh banyak muridku aja beratan. Nah, bakajah diri, biar ilmunya tinggi sampai ke arah sana, biar kitabnya banyak, kalau ada bisi perasaan layak, ini yang disebut sombong narannya. Kadada pan ini contoh aja, cuma kadada mungkin kadada kayak ini. Nah. Jadi kita itu bila apa-apa disuruh guru, berarti ini kelebihan guru kita, bukan kehendak kita. Nah, kalau sudah kehendak kita berarti ada perasaan layak. Mun sudah ada perasaan layak, sombong narannya. Jelas saya itulah. Nah. Tsumma daraba. Tawas sekali lagi. Tsumma daraba lidzalika masalan biqaulihi. Kemudian musannif mencontohkan, daraba itu mencontohkan lidzalika bagi permasalahan yang masalah kayak apa supaya cara ikhlas ini. Masalan sidin mencontohkan biqaulihi dengan ucapan sidin, pamana bata minal habbi mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Nah, maka setiap biji yang tumbuh mimma lam yudfan tapi kada ditanam di dalam tanah, tumbuh biji itu beandak takakayan aja di atas tanah nih. Walaupun tumbuh juga pian sahabat tanam lo oleh andak biji rambutan dan biji wadah ketimbay jadi tanah Indonesia ini subur bener pian tumbuhnya. Tapi karena kada dipatah, kada disimpani di dalam tanah, la yatimma nitajuhu, kada sempurna tumbuhnya. Kada sempurna tumbuhnya, akarnya gin lama karena kada dipatah. Coba kan jepian gin nanti serbujurnya kada bagayan sudah ulun coba. Nggih, biji ini biji itu timbay aja tumbuh jenya cuma lama nah. Kenapa kada dipatah? Sama nang kaya amal, bila kada disimpani mudah hilang pahalanya, mudah disambar oleh penyakit. Bal yakhruju, bahkan ini seandainya tumbuh juga dhaifan, lemah, musfiran, layu, ujung-ujungnya karena kurang serapan energi. Nah, la yuntafa'u bihi al-intifa'u atammu, maka kadakawa diambil manfaat secara sempurna. Artinya kada ada pahalanya secara sempurna, berkurang pahalanya, bahkan bisa habis. Nah, wa idza lam yambut, apabila inya lam yanbut, biji ini untuk kada tumbuh ditimbai, ternyata kada tumbuh juga. Misal nih, fal ghalib, maka kebanyakannya al an yaltaqituhu at-tairu, burung yang mematuk. Bani kada dipatak, timbai gitu aja, memang ada pengharapan tumbuh. Tapi saat dua harapan nih, seandainya tumbuh juga lama beguyang benar karena akarnya kada menancap ke dalam. Seandainya kada tumbuh, burung yang mematuk. Fala yuntafa'u bihi aidan, sama juga kada bermanfaat juga sih burung yang mematuk. Wa kadzalika as-saliku idza ta'ata asbab syuhrati. Nang kaya itu juga seorang yang hendak berjalan menuju Allah, apabila inya mengerjakan secara sengaja sebab-sebab yang maulah inya tadi orang tahu, fi bidayatihi, pada permulaan inya beramal, permulaan inya berjalan, khalla sedikitlah ayat taha, bahwa inya sukses fi nihayatihi, pada kesudahannya. Jadi di awalnya beramal aja sudah, di awalnya beramal nih sudah katuju mana nampayakan, sudah katuju berkisah-kisah, maka di ujung-ujungnya bangkrut. Bini hayatihi, bangkrut. Layap laha, ada untung ya bangkrut. Nah, wabi qadri, nah kesimpulan sedikit, wabi qadri tahaqquqihi biwasfil khumuli ya tahaqqaqallahu maqamul ikhlasi. Nah, maka seukuran apa kita di awal-awal menyembunyikan amal, seukuran itulah juga kita duduk di maqam ikhlas. Oh, kita kawa menyembunyikan amal, ingat situ. Siapa kawa kita menyembunyikan? Nah, cuma sepuncak-puncak menyembunyikan, jangan sekali-kali kita merasa berisi kelebihan. Itu yang ternyaman, kada ada beban.
Jadi siapa kita kawa menyembunyikan, seitu hasilnya yang kita dapat. 70% kawa kita menyembunyikan kada berkisah, 70% itu yang ada pahalanya. Mun 30% kita kisahkan, itu yang kada ada pahala. Pamabna amrihi, maka bermula perkara tersebut dibangun fil ibtidai, waktu permulaan berjalan menuju Allah pertama. Nah, maka yang penting kita pahami, anggap ini rukunnya lah, rukun supaya kawa ikhlas. Nah, pertama alal firari minal khalqi, itu satu, tulisnya satu di bawah, alal firari minal khalqi. Pamabna amrihi fil ibtida, maka hendaknya orang yang di permulaan berjalan menuju Tuhan, permulaan itu yang pertama alal firari minal khalqi, berlari dari makhluk. Kadang-kadang kita kita berdiri tengah-tengah makhluk, maksudnya jangan menganggap makhluk itu berisi manfaat dan berisi mudarat. Berlari dari mengharap hati pada manfaat dari makhluk, berlari dari menganggapnya hati bahwa makhluk berisi mudarat. Maksudnya jangan menganggap makhluk itu ada. Seluruh makhluk milik Allah. Nah, ini tetap. Itu yang dimaksud berlari dari makhluk. Bukan berarti kita bila melihat acil adul, buka pian. Melihat acil anang, buka. Kemana-mana buka aja terus kayak obiyo. Adakah itu maksudnya? Ada penjelasannya. Maksud berlari dari makhluk ini, jangan kita berisi perhatian ada harapan dengan makhluk, ada putus. Pengharapan dengan makhluk ini putus. Menganggap makhluk memberi mudarat pun putus, kada ada juga. Kenapa bisa nangka itu? Memang kita menganggap makhluk ini kada ada. Apabila kada adanya mulai berhari kada ada. Banyak ada ini pang, cuma diada-ada itu aja. Kita aja nanti mama ada padahal kada ada. Jadi ujar guru bahari lah, batamu seorang yang wali majzub. Jadi tauhid itu gampang aja sih, orang wali yang gampang aja lah. Kayak pak guru ujar kayak pak bib. Tauhid itu yang ada diadakan, jangan ada-ada aja sih. Ringkas saja tamat cepat 20 tuh mungkin paham. Ulangi kah aja. Kita nih mah ada-ada. Lalu jadi penyakit hati. Apa penyakit hati? Mengharap lawan makhluk, takut lawan makhluk. Gara-gara ada-ada itu. Harusnya yang ada diadakan. Siapa yang ada? Allah. Kebaikan Allah sebenarnya yang ada. Jangan ada-ada. Nah, itu yang disebut alal firari minal khalqi. Yang kedua, wa ikhmali dzikri wa adami hubbi syuhrati. Ini yang kedua, menyembunyikan diri, menyimpangi amal. Caranya yang paling mudah supaya jangan jadi beban, jangan melihat diri berisi kebaikan, jangan menganggap diri berisi kebaikan. Nah, itu maksudnya. Jadi dua, lawan makhluk kita kadang melihat inya berisi manfaat, berisi mudarat, lawan diri kita pun kita kadang melihat berisi kisah. Nah, inilah pondasi ikhlas. Hatta sehingga sampai kepada idza faniyat awsafuhu, apabila hilanglah sifat-sifat kelebihanmu. Maksud hilang di sini engkau kada lagi menganggap diri ini berisi kelebihan. Wa baqa bi rabbih, yang engkau lihat hanya kebaikan Tuhanmu. Itu maksud baqa bi rabbih. Nah, wa kana ma'a maulahu, dan inya berarti waktu itu terus-terusan bersama Tuhannya. Kalau kita kadang melihat diri bisa kelebihan, tapi yang kita lihat hanya kebaikan Allah dan kita puji Allah terus, hakikatnya kana ma'a maulahu, inya bersama Tuhannya. Insya'a adharahu, jika Allah hendak mencungulakan inya, memasyhurkan inya, silahkan. Tapi kita tetap bersama Allah. Wa insya'a akhwahu, jika Allah hendak menyembunyikan inya, silahkan juga. Kita kada bakal hendak, Allah yang bakal hendak. Nah, jadi hendak masyhur itu jangan kehendak kita, kehendak Tuhan. Jangan bakajah aja kita. Qala Sayyidi Abul Abbas qaddasallahu sirrah. Nah, paguruan Ibnu Athaillah Abul Abbas Al-Mursi, ujar sidin, ujar guruku, ujar Ibnu Athaillah Sakandari. Apa ucapan sidin? Man ahabba zuhura, barang siapa katuju tampil, katuju populer aja kita, bahwa abdul zuhur, maka orang itu hambanya populer.
Mun katujuh masyhur berarti hamba masyhur, lain hamba Allah ngarannya. Man ahabbal khafa'a, tapi mun urang tuh katujuh bersembunyi. Ini dalam sedikit pemahamannya lah, bahwa Abdul Khafa berarti nya hamba tersembunyi juga ngarannya. Ini yang hendak ikhlas tertinggi lah. Bila kita tuh katujuh masyhur berarti hamba si masyhur. Mun kita tuh katujuh bersembunyi berarti hamba si bersembunyi. Paham lah? Katujuh menyembunyikan, ada orang sembunyi berarti nyawa ini hamba bersembunyi naranya. Wa man kana Abdullah, barang siapa seseorang tadi Abdullah, hamba Allah, pasawaun alaihi, sama aja. Waktu inya menganggap dirinya kadada bisi apa-apa lah. Adakah orang melihat tetapainya kada bisi apa-apa juga? Kadada orang melihat ya kadada bisi apa-apa juga, sama aja. Jadi orang melihat dan kada melihat sama, yang dilihatnya pun orang. Jadi bila kita menyembunyikan, yang mana yang disembunyikan pun orang juga. Misal di rumah Sunni ada bisi TV, bapak ulun menyembunyikan TV-nya yuk. Paham lebih dulu nah. Bagaru ya kula. Kujihing bagaru. Ada paham tuh bilang kayak itu. Nah jadi ini tertinggi sedikit. Jadi orang yang sudah melihat dirinya kada bisi kebaikan, yang ada kebaikan Allah baginya sama. Ada orang kada ada orang sama, kada ada yang disembunyikan. Apa kita menyembunyikan memang desa kada ada juga. Nah ini yang sebujur-bujur Abdullah pasawaun alaihi azharahu aw akhfahu. Bila Allah menimbulkan inya ya sama kebaikan orang juga. Bila Allah menyembunyikan inya ya sama kada bisi kebaikan juga. Nah ini sempurna ikhlas sebenarnya. Jadi orang wali itu bila berkisah bukan sombong. Jangan dikisahkan orang wali itu bila berkisah sombong bentuk sebetulnya juga guru bulang genal aja. Tapi kau tujuh berkisah-kisah juga aja nyawa yang bongol. Orang wali itu bila berkisah mengisahkan kehebatan Allah. Kalau kita walani bila berkisah ya sombong. Wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi min mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.